Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perancangan Desain APD Apron pada UMKM Ayam KFC. Saya Firosa Laji selaku moderator yang beranggotakan Adimas Pramana, Dinda Saskia, Iqbal Fauzi, Laila Khairani, Lia Ismawati, Lindu Tsunami, dan Mas Rinaldi Huta Barat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda Saskia. Manufaktur tools yang digunakan, alat tulis digunakan dalam mencatat informasi tentang aliran produksi dari pengiriman bahan baku sampai produk jadi ke tangan konsumen. Dan yang kedua, kamera. Kamera digunakan sebagai alat dokumentasi pengambilan gambar dan video dan objek penelitian di lapangan serta membantu dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data penelitian secara lebih efektif. Prosedur dan pengumpulan data. Yang pertama, wawancara, identifikasi semua biaya, kumpulkan data keuangan, alokasikan biaya ke produk, hitung biaya per unit. Di sini ada prosedur dan pengumpulan data. Jumlah pembelian bahan baku ayam di UMKM KFC dalam 1 tahun. Jumlah pembelian ayam dalam 1 tahun 3.265 kg dan total biaya pembeliannya 98.282.500. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adimas Pramana. Baik, terima kasih rekan saya Dinda. Saya akan membacakan ergonomi. Tools yang digunakan adalah yang pertama alat tulis digunakan untuk mengidentifikasi proses produksi, adalah sebagai kegiatan untuk menganalisis cara metode atau teknik yang digunakan dalam proses produksi suatu perusahaan. Yang kedua, kamera. Kamera digunakan sebagai alat dokumentasi pengambilan gambar dan video dan objek penelitian di lapangan, serta membantu dalam pengumpulan, menganalisis, dan menyajikan data penelitian secara lebih efektif. Selanjutnya, kuesioner. Kuesioner tertutup untuk pengambilan data di UMKM yang mirip dengan KFC, biasanya berfokus pada pertanyaan yang memiliki pilihan jawaban tetap seperti ya atau tidak, atau pilihan skala tertentu. Baik, di sini kita tampilkan kuesioner, beberapa pertanyaan kuesioner, namun tidak banyak yang kami ambil karena kami mengambil yang penting-penting saja. Baik, selanjutnya. Nah, di sinilah ada beberapa 7 pertanyaan dan dari sini ada 4 jawaban abjad. Yang pertama pertanyaan 1 itu yang menjawab setuju adalah 18 orang dan yang menjawab sangat setuju maaf yang sangat setuju itu 18, setuju 12, tidak setuju itu 2 orang dan sangat tidak setuju itu 7 orang. Namun selanjutnya pertanyaan kedua, yang sangat setuju itu 24, yang setuju 6, tidak setuju 4, dan sangat tidak setuju itu 5. Dan di pertanyaan 3, sangat setuju itu 26 orang, di setuju itu 8 orang, tidak setuju 2 orang, dan sangat tidak setuju itu 3 orang. Di pertanyaan 4, sangat setuju 12 orang, setuju itu 8 orang, tidak setuju itu 17 orang, dan sangat tidak setuju itu 2 orang. Dilanjut di pertanyaan yang kelima, sangat setuju 25 orang, setuju 5 orang, tidak setuju 2 orang, dan sangat tidak setuju 7 orang. Di pertanyaan ke-6, sangat setuju itu 23 orang, setuju 2 orang, tidak setuju 14 orang, dan sangat tidak setuju itu 0. Dan yang ketujuh, sangat setuju itu 26 orang, dan setuju itu 8, tidak setuju itu 5 orang, dan sangat tidak setuju itu 0.
Baik, Baik, saya akan selanjutnya. melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan tentang manajemen tools yang digunakan. Satu, alat tulis. Alat tulis digunakan dalam mencatat manual dari semua biaya yang dikeluarkan yang penting untuk menganalisis total biaya. Prosedur dan pengumpulan data. Satu, wawancara. Dua, identifikasi semua biaya. Tiga, kumpulkan data keuangan. Empat, alokasikan biaya ke produk. Lima, hitung biaya per unit. Pengumpulan data. Satu, biaya penyusutan peralatan. Eh, Satu itu tentang bahan bahan baku pembuatan ke KFC. Bisa ditengok di tabel, total harga satuan per kg-nya itu 127.500 dan biaya tambahannya 21.440.000. Lanjut biaya bahan bahan penolong, harga satuannya 40.000, biaya bulanan 2.820.000. Biaya peralatan, harga satuannya 3.738.000, biaya depresiasi 520.800. Lanjut Kak. Slide yang lanjut Kak. Baik, biaya overhead pabrik totalnya 356.571. Biaya tenaga kerja langsung 1.800.000. Perhitungan harga pokok produksi penerapan metode full costing totalnya 26.513.142. Jumlah unit produksi per bulan 2.700 unit. Jumlah unit produksi per unit 9.487. Lanjut Kak. Hmm, akan dilanjutkan Iqbal Fauji. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang perancangan. Dalam perancangan ini, kami menggunakan metode QFD atau Quality Function Deployment. Karena metode ini sesuai dengan perancangan produk atau layanan berdasarkan kebutuhan konsumen dan membantu menetapkan standar produk atau layanan yang sesuai. Tujuan metode ini adalah menerjemahkan kebutuhan konsumen menjadi karakteristik produk yang nyata dan mengidentifikasi area prioritas yang perlu diperhatikan pada proses desain dan pengembangan. Evaluasi. Dalam evaluasi ini, kami menggunakan metode uji Chi-square. Adalah suatu metode statistik yang umum digunakan untuk menguji hubungan antara dua atau lebih variabel kategorital. Tujuan utamanya adalah uji kemerdekaan, menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel kategorital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lia Kamelia. Baik, di sini adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya ada beberapa hal, yaitu perancangan apron dengan metode HIRA. Perancangan apron dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi potensi bahaya, menilai resiko, dan menentukan langkah pengendalian yang tepat. Dan untuk evaluasi ini, menggunakan uji statistik, hasil evaluasi desain apron, menggunakan uji statistik. Untuk sarannya ada juga beberapa hal, yaitu
Pengembangan desain perlu dilakukan pengujian lebih banyak terhadap apron dalam berbagai kondisi operasional untuk memastikan daya tahan dan fungsional. Selanjutnya, penggunaan uji statistik yang lebih kompleks seperti uji SEM atau structural equation mediating jika ada variabel yang saling berinteraksi. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Lindu Sunan. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada lampiran desain kami, yaitu desain apron kami. Berikut di bagian kanan itu dengan ukuran 40 cm, yang bagian bawahnya itu lebarnya 58 cm, yang bagian kirinya itu 71 cm. Sekian. Baik, sekian dari kelompok kami. Bagi para audien, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya untuk kelompok 7. Kenalkan, nama saya David Ricardo Purba. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menanyakan kepada kelompok 7, kenapa lebih memilih metode Hirak dibanding metode lainnya? Padahal kan banyak nih metode-metode lain yang bisa untuk menyelesaikan kasus ini. Mohon dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih David Ricardo Purba. Akan dijawab oleh Dimas Pramana. Baik, akan saya jawab. Mengapa kami menggunakan metode Hirat? Karena metode Hirat ini lebih cocok untuk perancangan apron. Dilakukan karena secara sistematis yang mengidentifikasi potensi bahayanya. Di sini kami bisa menilai resiko dan menentukan langkah-langkah pengendalian yang tepat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan. Bagaimana, David? Baik, terima kasih sudah terjawab. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Siapnya kita. Siapnya ini. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya Firoz lagi selaku moderator menutup dan mengakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.